Anyway, aku Kiyoshi Hotang, selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak sekali. Nah, hari ini seperti yang bisa kalian lihat, aku mau buat bolu. Ini bisa kalian pakai untuk bolu ulang tahun. Super gampang dibuat dan bahan-bahannya juga mudah dicari. Dan seperti biasanya, jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini dan channel ini semakin berkembang. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya tanpa berlama-lama lagi. Kita persiapkan yang pertama itu ada tepung terigu. Ini aku pakai yang protein tinggi. Terus ada gula, aku pakai gula halus. Terus kemudian ada 3 butir telur ukuran sedang. Terus ada minyak goreng. Lalu ada SP. Kemudian ada susu bubuk, aku pakai merek Denkau. Terus ada vanili bubuk. Lalu ada pewarna makanan. Oke, langsung aja kita eksekusi. Untuk cara pembuatannya, kita pecahkan 3 butir telur tadi. Setelah udah 3 butir telurnya dipecahkan, sekarang kita masukkan SP setengah sendok teh. Mau kita mixer sebentar. Ini mixernya benar-benar sebentar sampai nanti telurnya itu berbuih, berbubble-bubble kayak gitu. Baru nanti masukkan bahan selanjutnya. Nah, kalau misalnya udah berbuih, berbubble-bubble seperti ini bisa kita matikan sebentar mixernya, lalu langsung masukkan gula halusnya. Dan gula halusnya ini dimasukkannya juga nggak sekali semua, bertahap aja, sedikit demi sedikit. Dan kalian harus ingat, mixernya ini masih dengan kecepatan yang paling rendah. Jadi kita agak mixer dulu sebentar sampai gulanya agak larut ke dalam telurnya. Terus kita masukkan lagi untuk kedua kalinya gula halusnya sampai semua habis. Dan setelah udah gula halusnya masuk semuanya, kita naikkan kecepatan mixer yang paling maksimal. Dan kita mixer sampai beberapa menit sampai benar-benar adonan telurnya ini mengembang putih pucat dan meninggalkan jejak. Nah, setelah udah beberapa menit aku mixer, bakalan seperti ini adonannya, meninggalkan jejak seperti yang bisa kalian lihat. Ini udah selesai kita mixer, matikan aja mixernya. Dan sekarang untuk bagian bahan-bahan keringnya kita campurkan seperti tepung, susu bubuk, sama vanili bubuk. Dan ini mau kita masukkan ke dalam adonan yang tadi udah mengembang, tapi kita ayak dulu supaya nggak ada tepung yang bergerindil. Dan tepungnya ini juga nggak sekali semua dimasukkan, bertahap sedikit demi sedikit aja. Dan setelah itu kita bakalan mixer sampai tercampur aja, nggak usah sampai rata, sampai tercampur aja dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Udah selesai itu kita masukkan lagi semua tepung terigunya, sisa yang tadi, dengan cara diayak. Dan ingat woi, kalian menuangkan tepung terigunya dengan cara diayak itu agak jauh dari adonan ya, supaya nanti adonannya nggak terlalu kempes. Menurutku seperti itu. Dan sekarang kita masih sama seperti yang tadi, mixer dengan kecepatan yang paling rendah sebentar aja. Dan sekarang kita masukkan pewarna makanan, dan seperti yang tadi kita mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur aja. Sebentar aja, nggak usah terlalu lama. Dan menurutku ini adonannya udah cukup tercampur semua. Sekarang matikan aja mixernya, dan aku mau rapikan dulu bagian pinggirannya ini dengan spatula seperti ini. Kemudian bahan yang benar-benar terakhir dimasukkan adalah minyak goreng. Masukkan minyak gorengnya perlahan aja. Dan setelah udah masuk semua minyak gorengnya, aku bakalan aduk lagi sampai semua merata. Tapi mengaduknya pelan dan benar-benar lembut ya. Aduk sampai semua minyaknya itu tercampur dengan adonannya. Jangan biarkan minyaknya itu menggumpal di bawah adonan, karena nanti bolunya ini bisa bantet kalau masih ada bahan-bahan yang tidak tercampur dengan rata. Ini adonannya udah merata semuanya, udah cukup. Sekarang aku mau langsung tuangkan ke dalam loyang yang udah aku olesin dengan margarin seperti ini. Lalu aku langsung tuangkan semua adonannya.
Nah, ketika adonannya udah kita tuangkan ke dalam loyang seperti ini semuanya, kita hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Tapi kalau misalnya kalian belum yakin udaranya udah semua keluar, kalian bisa pakai tusuk sate seperti ini. Terus kalian bisa buat kayak lingkaran kayak gini untuk lebih memastikan kalau misalnya nggak ada lagi udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan ini udah cukup. Sekarang waktunya untuk memanggang adonannya di dalam oven. Aku pakai suhu 165 derajat selama 30 menit. Api atas bawah, tapi semuanya itu tergantung sama oven masing-masing ya. Dan setelah 30 menit ini dia bolunya udah jadi, udah aku diamkan dan udah aku dinginkan. Kemudian langsung aku keluarkan dari loyang. Jadinya ini dia bolunya. Super duper lembut dan harum kali. Ini bener-bener harus kalian coba di rumah, apalagi kalian yang mau ulang tahun. Ini cocok kali kuenya untuk kalian buat. Dan sekarang aku mau potong dulu, mau bagi dua dulu bolunya dengan benang seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak punya pisau kue yang panjang itu, ini bisa jadi alternatif untuk kalian. Nah, setelah posisi benangnya udah pas, sekarang kita mau tarik dari sisi kanan dan sisi kiri bersamaan seperti ini. Kita tarik aja sampai nanti benangnya benar-benar mentok. Nah, ini dia hasil pemotongan dari menggunakan benang. Memang gak serapi pisau kue, pisau bolu seperti itu, tapi ini worth it sekali untuk kalian yang gak punya pisau yang agak panjang. Sekarang aku mau olesin dulu tengah bolunya ini dengan buttercream yang aku kasih coklat seperti ini. Dan udah selesai, udah rapi semua. Langsung aku mau timpa lagi dengan layer yang pertama tadi. Ini dia. Ini kuenya super duper lembut kali. Dan setelah itu adonan atasnya, atas bolunya itu aku kasih lagi buttercream, tapi ini buttercream yang original. Aku mau olesinnya tipis-tipis saja karena menurutku bolunya udah super duper manis sekali. Jadi kalian kalau misalnya nggak suka manis bisa kurangin gulanya ya. Untuk buttercreamnya aku udah kasih video tutorialnya yang cuman pakai 3 bahan aja. Kalian bisa cek di description box. Oke? Sekarang udah jadi semuanya, buttercreamnya udah rata. Aku mau kasih coklat di atasnya sebagai topping. Ini coklatnya opsional, kalian boleh pakai apa aja yang kalian mau. Aku pakai coklat yang udah diserut seperti ini, jadinya kecil-kecil. Aku mau tumpuk di bagian tengah. Dan setelah topping coklatnya habis, sekarang aku mau letakkan di pinggirannya ini topping keju. Letakannya agak asal aja supaya ya biar cantik aja gitu. Nah, ini dia jadinya kayak sangkar burung tapi bener-bener cantik gitu, penuh dengan karya seni yang wow menurutku. Biarpun buat bolunya ini pakai bahan-bahan yang sederhana, terus juga menghiasnya super sederhana, tapi menurutku ini benar-benar mewah sekali. Kalian harus coba untuk buat bolu yang satu ini cocok untuk kue ulang tahun atau dimakan kayak gitu aja juga enak. Pokoknya ini worth it untuk kalian coba di rumah. Super gampang. Sekarang aku mau potong dulu kuenya dan kalian harus lihat waktu aku potong kuenya itu bener-bener super duper empuk kali. Ini bener-bener lembut kali bolunya. Aku aja sebenarnya nggak nyangka selembut ini. Kalau misalnya kalian mau pakai resep yang aku taruh, silahkan. Tapi kalau misalnya seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa kurangin gulanya kalau nggak suka terlalu manis. Dan ini dia bolunya, aduh ini super duper menggoda kali, super duper enak kali. Dan seperti biasa aku bakal icip-icip dulu bolunya, kalian gak ngiler. Ini super duper lembut kali. Ini bener-bener lembut, aku nggak sok-sokan karena aku yang masak ini enak, tapi ini bener-bener enak kali, kalian harus coba resep yang satu ini harus. Oke? Ini aduh aku mau makan dulu ya weh.
Nah itu dia resep cara membuat bolunya, bisa dipakai untuk bolu ulang tahun ataupun acara apa yang kalian mau. Oke, kalian jangan lupa coba ini di rumah, dan kalau misalnya udah coba di rumah jangan lupa tag aku di Instagram. Oke, sekian dulu video untuk hari ini, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini, dan channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke, see you di video berikutnya. Bye-bye.